Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Aseng Ngawi. Nah, di video kali ini karena kemarin ada yang nge-DM nih ya. Jadi kita bahas langsung. Di sini mbaknya tuh bilang seperti ini loh ya. Mbak, saya juga kepengen kerja ke Singapura tapi takut majikannya galak. Oke, di sini ya buat teman-teman semuanya, misalkan nih kalian itu setelah melihat video-video dari saya sebelumnya ya tentang gaji Singapura, tentang keadaan yang ada di Singapura ini, tentang liburan yang ada di Singapura, mbak-mbak TKW ya, pasti kalian bakalan berpikir, iyalah kepengen kerja ke Singapura biar saya dapat pengalaman, mungkin cari pengalaman dulu yang pertama kali kayak gitu. Karena di sini saya sudah sering ngomong ya bahwasanya buat pemula ya, kalau kalian kepengen cari pengalaman itu jangan jauh-jauh, jangan ke Hong Kong atau ke Taiwan, itu terlalu jauh. Kalian masuk dulu ke Singapura, cari pengalaman dulu bahwasanya kerja ke luar negeri itu seperti apa. Kalau kalian sudah ngerti di Singapura ternyata seperti ini, kalian mau kerja ke Hong Kong, ke Taiwan itu bakalan nggak kaget ya, karena ini adalah yang pertama kali kalian mencari pengalaman ya buat yang masih pemula. Dan di sini kalian misalkan ya setelah melihat video-video dari saya bakalan berpikir kepengen banget kerja ke Singapura tapi takut majikannya galak. Nah, di sini ya teman-teman, segalak-galaknya majikan itu tetaplah sama halnya seperti kita manusia ya. Kalau kalian digalakin, galakin balik mbak ya. Jangan ketawa. Ini cuman ya namanya guyon ya, jangan dimasukin ke hati. Kalau majikan galak, itu galaknya apakah kalian itu di situ kalian benar atau salah? Kalau kalian benar, kalian ya jawab kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian itu salah, terus majikan galak kayak gitu ya, kalian ngomong aja, sorry mem. Mungkin kalau saya salah, kalau saya yang salah, ya ngomong aja seperti itu. Sorry kayak gitu. Jadi misalkan majikan ini galak, kan orang galak itu pasti ada alasannya karena kita melakukan kesalahan. Kecuali kalau kita itu benar, ya kita harus berani speak up ya kayak gitu teman-teman. Jadi di sini buat teman-teman saya semuanya, kalian yang saat ini ya mungkin sudah melihat video-video dari saya bahwasanya di Singapura nih saat ini gajinya tinggi. Karena apa? Saat ini memang cruise lagi tinggi mbak ya. Cruise di Singapura saat ini adalah untuk minggu ini adalah 11.326 ya. Jadi kalau misalkan gaji kalian itu $600 itu sudah keluar 6 juta lebih. Karena apa? $600 dikalikan 11.326, kalikan sendiri berapa hasilnya? 6 juta lebih, kan lumayan. Di Singapura nih loh mbak, nggak seperti halnya di Taiwan ya. Di Singapura ini nggak ada yang namanya kita dipekerjakan di sawah, di kebun, kita harus nanam sayuran, kita harus menanam padi, itu nggak ada ya. Lain ceritanya kalau sudah masuk di Taiwan. Kalau di Taiwan kita pasti akan diajak bertani, berkebun, itu sudah pasti. Karena apa? Saya ini juga mantan TKW Taiwan, tapi nggak sukses. Saya di Taiwan hanya setahun ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya ya, buat kalian yang kepengen banget kerja ke luar negeri, tapi kalian merasa takut dengan majikan yang galak. Majikan galak itu pasti mungkin punya alasan tersendiri. Galaknya itu pasti ada alasannya ya. Jangan kalian mikirnya, wah kepengen banget nih kerja ke Singapura, tapi nanti kalau ketemu dengan majikan yang galak bagaimana? Orang yang namanya kita bekerja, nasib gak ada yang tahu mbak. Jangan kalian takut dengan bayang-bayang dulu. Kalau kalian takut dengan bayang-bayang, kalian gak akan jadi melangkah ke sana ya. Mungkin saat ini teman kalian sudah berada di luar negeri ya, sudah sukses, sudah bisa bikin rumah, sudah bisa yang namanya nyekolahin anaknya sampai menjadi pegawai, terus sampai bisa yang namanya apa ya, balas budi sama orang tuanya, terus bisa bayar utang sampai lunas. Bahkan ada yang sudah sukses punya
rumah makan di Indonesia, bahkan punya apotek di Indonesia. Ada loh Mbak ya, TKW dari Singapura ini, mantan TKW Singapura yang sudah sukses itu banyak ya. Jadi di sini buat kalian semuanya, kalian harus benar-benar yang namanya niatkan 100% dari hati bahwasanya kalian bekerja itu untuk apa ya. Kalau niat kalian itu benar-benar tulus, niat kalian itu benar-benar baik, insya Allah ya akan dipermudahkan. Tapi kalau niat kalian itu nggak jelas, pasti ya nggak bakalan jelas semuanya ya. Jadi di sini kalian harus punya yang namanya tujuan. Bahwasanya saya kerja ke Singapura ini tujuan saya kepengen begini loh. Saya kepengen ini loh, saya pengen ini loh ya. Jadi kalau kalian sudah punya tujuan yang jelas, dari situ kalian bakalan semangat. Tapi kalau kalian kepengen kerja ke Singapura tapi nggak ada tujuan, nah itu nggak usah kerja Mbak, mending nggak usah kerja. Karena apa? Dari Indonesia ke Singapura ini ya, itu naik pesawat. Kita kerja ke Singapura ini benar-benar yang namanya ada kontrak harus finish 2 tahun. Misalkan kita nggak finish 2 tahun, break kontrak ya, belum selesai potongan, kita minta pulang, kita didenda ya. Ya kalau misalkan orang tua kita atau keluarga kita itu adalah keluarga yang mampu bisa membayar denda. Lah tapi kalau keluarga kita nggak mampu bayar denda, terus bagaimana Mbak? Apa kita nggak merasa kasihan? Sebenarnya kita itu tujuannya ke luar negeri kan kepengen yang namanya membantu perekonomian keluarga. Lah ini malah ngasih beban ke keluarga ya. Dari sini kalian harus paham bahwasanya kerja ke luar negeri ini kalian pasti sudah punya yang namanya tujuan. Kalau kalian ingat dengan tujuan itu, kalian nggak bakalan mundur, kalian bakalan terus terjang sampai kalian benar-benar yang namanya bisa sukses. Karena apa? Yang namanya kesuksesan itu datang dari diri kalian sendiri, datang dari diri kita, bukan dari orang lain, bukan dari siapapun ya. Saya di sini ngomongnya 100% real, nggak ada yang saya buat-buat, nggak ada yang saya omongkan, yang saya buat-buat ya. Jadi di sini kalian harus benar-benar yang namanya niat, nekat bahwasanya saya kerja ke luar negeri ini, saya kepengen menjadi orang sukses. Saya nggak mau punya kehidupan yang selalu begini, terus-terusan begini ya. Karena apa? Misalkan ya di Indonesia saat ini ya nganggur aja makan ya, kita kerja juga makan. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kita bekerja mumpung masih muda, tenaga masih kuat, mumpung kita masih laku. Karena apa? Kerja di Singapura ini ada batasan waktu, ada batasan umur ya. Jadi di sini untuk Singapura sendiri itu mulai dari 23, umur 23 sampai umur 45 tahun. Jadi buat kalian semua yang saat ini umurnya ini masih dalam tahap ini ya, kalian ayo silahkan daftarkan diri ke PT yang resmi yang ada di dekat kota Anda ya. Karena apa? Yang namanya kesempatan nggak akan datang kedua kalinya Mbak ya. Karena apa? Di Indonesia juga seperti itu. Saya sendiri juga berpikir, saya ini ex Singapura, saya bahasa bisa, saya sudah tahu negara Singapura seperti apa. Terus saya pulang ke Indonesia dengan bekerja yang seperti itu, dengan gaji yang seperti itu. Ya di sini bukannya saya itu apa ya, maksudnya membandingkan, bukan ya, tapi karena saya berpikir ya, tapi saya berpikirnya seperti ini, mumpung masih laku, mumpung saya masih muda, tenaga masih kuat, kayak gitu ya, bekerja terus jangan lupa menabung, kayak gitu loh Mbak ya. Jadi apa, kalau kita misalkan suatu saat sudah nggak kerja di Singapura, kita itu punya tabungan, punya modal, mungkin mau buka usaha apa, itu sudah ada yang namanya tabungan. Jadi agar kita itu nggak bolak-balik terus, kayak gitu loh ya. Jadi di sini misalkan buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang nonton video saya, kalian berpikiran bahwasanya saya ini sebenarnya di Indonesia juga kerja, tapi kehidupan saya masih aja seperti ini, nggak ada perubahannya sama sekali. Nah untuk itu kalian rubah cara pemikiran kalian ya, bahwasanya kerja di Indonesia kalau seperti ini terus sampai kapan? Sampai kapan saya akan maju? Sampai kapan saya akan bisa seperti yang lainnya? Ya, karena yang namanya kesuksesan itu nggak akan datang dari siapapun. Kesuksesan itu datangnya dari diri kita sendiri. Kita harus benar-benar yang namanya bisa maju, itu butuh
perjuangan, Mbak, ya. Semua kalau orang kepengen sukses butuh perjuangan. Kita harus benar-benar yang namanya bekerja. Hidup ini keras, Mbak, ya. Kalau kita nggak mau berjuang, kalau kita nggak mau yang namanya hidup susah-susah dulu kayak gitu, kita nggak bakalan menjadi orang yang nantinya pasti masa depan anak-anak kita itu loh bakalan suram, ya kasihan, ya karena yang namanya masa depan anak itu ada di tangan orang tuanya, bukan di tangan tetangga atau tangan siapapun, ya kayak gitu loh. Jadi di sini buat teman-teman saya semuanya, mungkin kalian ya saat ini berpikiran, oh iya ya di sini di Indonesia apalagi semuanya sudah pada mahal, semuanya sudah pada naik. Terus anak juga mulai biaya sekolah, tapi suami juga kadang kerja, kadang enggak. Terus ya bagaimana? Terus akhirnya kalian memutuskan untuk kerja ke Singapura. Nah dari sini kalau ya buat teman-teman semuanya kepengen kerja ke Singapura, kalian harus minta restu dari sang suami bagi yang sudah menikah ya. Karena di sini banyak yang kerja ke Singapura tapi nggak izin suaminya. Karena sebenarnya suami nggak ngasih izin. Kayak gitu ya. Tapi di sini ya saya tegaskan bahwasanya saya kerja di Singapura nih teman-teman, alhamdulillah saya dapat restu, dapat izin dari sang suami ya. Saya juga dapat izin, dapat restu dari orang tua. Jadi di sini alhamdulillah kalau kita itu dapat restu dari keluarga, kita bakalan berjalan dengan mulus ya, pekerjaan di rumah majikan, terus kita berada di rumah majikan, kita itu nggak ada beban pikiran apapun ya. Setelah jam istirahat kita bisa video call dengan keluarga yang ada di Indonesia, seperti itu loh Mbak ya. Jadi misalkan kalian kepengen kerja ke luar negeri tapi kalian saat ini sedang bermasalah dengan keluarga, selesaikan dulu masalah kalian. Karena apa? Masalah yang ini yang ada di Indonesia mungkin kalau belum selesai terus kalian tiba-tiba terbang ke Singapura, nanti banyak sekali yang terjadi adalah kasus perceraian ya. Kalau sudah cerai, kalau sudah ada anak, nanti yang jadi imbasnya tuh anaknya ya, kayak gitu. Kasihan anak nggak tahu dosa terus tiba-tiba orang tuanya pisah. Itu benar-benar yang nggak bisa diomongkan, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena kalau kita sudah jauh memang susah banget, komunikasi juga jarang-jarang kayak gitu ya. Terus kalau sudah jauh biasanya kan muncul rasa cemburu dengan kedua belah pihak, antara istri dengan suami kayak gitu. Jadi untuk itu buat teman-teman saya semuanya di sini, mungkin kalian kepengen kerja ke luar negeri untuk merubah nasib, untuk membantu perekonomian keluarga, kalian harus minta izin dari keluarga bahwasanya kalian benar-benar harus siap, keluarga harus ngasih support, keluarga harus ngasih dukungan ya, agar kalian semuanya bisa semangat lagi untuk bekerja ke luar negeri, dan semoga saja hasilnya bisa berkah barokah buat keluarga kalian ya. Dan di sini buat teman-teman saya semuanya, mungkin ya kalian nanti sudah sampai di Singapura terus kalian itu bingung ya, bingung mau liburan kemana. Saya di sini juga ngasih tahu sekalian ya bahwasanya untuk mbak-mbak TKW Singapura nih liburannya selalu ke City Plaza dan Paya Lebar. Untuk teman-teman yang belum punya bus card, kalian bisa pakai koin untuk naik bus. Tapi kalau naik MRT itu memang wajib pakai bus card ya Mbak. Jadi kalian bisa minta tolong sama majikan dulu untuk belikan bus card. Oke. So nanti kalau sudah dibelikan bus card, kalian barulah bisa naik MRT. Kalau naik bus mah gampang, bisa pakai koin. Oke. So di sini buat teman-teman saya semuanya, pokoknya kalian harus tetap semangat dan positive thinking bahwasanya kerja ke luar negeri itu nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan ya. Semuanya butuh proses, butuh perjuangan untuk beradaptasi dengan keluarga majikan ya. Kalian harus sabar, kuatkan mental kalian ya. Kalian benar-benar yang namanya di sini dites mental kita ya. Pokoknya tetap semangat, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.